warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayo hadirun, sholat Isya dan sholat tarawih rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat Isya, sholat tarawih, dan insya Allah nanti kita tutup dengan sholat witir 3 rakaat. Ayo hadirun rahimakumullah, sebagai landasan pada kesempatan kali ini, yaitu ceramah pada hari ini, yaitu surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153. Kenapa pakai surat ini, pakai ayat ini? Saya tadi mencari, saya mencari Google. Kira-kira ayat yang terakhir kita samakan dengan ayat perintah untuk puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan setelah saya cari ujungnya surah tadi Al-Baqarah ayat 183 ternyata sama dengan surat Al-An'am ayat 153. 183 sama 153. Yaitu sama-sama dua ayat ini agar kita diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau pada ayat 183 surat Al-Baqarah itu adalah waktunya tertentu pada bulan Ramadan saja, terbatas, hanya paling 30 hari ya. Tapi kalau ayat yang dua ini, yaitu ayat surat Al-An'am ayat 153, ini cakupannya lebih luas, tidak terbatas waktu pada bulan Ramadan. Ayo hadirun rahimakumullah. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya dari suatu ayat. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat, membuat sebuah garis lurus di atas pasir. Dan kemudian selain membuat garis lurus, Rasulullah juga membuat garis-garis yang lain di sampingnya seperti itu. Jadi di atas pasir, sampingnya juga Rasulullah membuat garis-garis yang lain seperti itu. Dan setelah itu Rasulullah membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini, kata Rasulullah, garis yang tengah tadi, sirati mustaqima, adalah suatu jalan yang lurus yang harus kamu ikuti, kata Rasulullah. Fattabi'u, maka harus kamu ikuti.
kata Rasulullah, dan juga sekaligus kata Allah. Wala tattabi'us subula, janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya adalah subulus sayati, jalan-jalan setan. Jadi Rasulullah membuat suatu garis lurus, kemudian membuat satu garis-garis sampingnya. Garis yang lurus itu adalah garis yang harus diikuti, garis yang di samping-sampingnya jangan kau ikuti, kata Rasulullah seperti itu. Fatafarraqa bikum an sabili, karena garis-garis yang di samping tadi itu membuat cerai-berai kamu semua dari jalan Allah. Dzalikum wassakum, dan demikian tadi perintah Allah la'allakum tattaqun, supaya kamu semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Dan syarat minimal kita bisa mengikuti shiratal mustaqim, minimalnya kita sehari semalam harus berdoa kepada Allah minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Kalau di bawah 17 kali berarti udah gak memenuhi standar. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Minimal 17 kali. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan asar 4 rakaat, 17 kali. Standar minimal, standar minimal. Dan kita untuk mengikuti shiratal mustaqim, jalan yang lurus, itu harus totalitas. Totalitas. Jadi untuk mengikuti jalan yang lurus tidak cukup kita hanya melakukan sholat saja. Tidak cukup hanya kita melakukan puasa juga. Tidak cukup kita hanya bersedekah saja, tapi juga ibadah-ibadah lain yang sifatnya horizontal maupun yang sifatnya vertikal harus kita ikuti. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, harus total. Karena Allah akan menghisab kita itu mulai dari kita balik itu kira-kira sekarang umur berapa ya, 13 mungkin ya, 12 tahun sampai akhir hayat kita harus total mengikuti jalan Allah. Bahwasanya diriwayatkan suatu ketika bahwa ada orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, dan juga banyak juga sedekahnya. Ini diriwayatkan oleh sebuah hadis Ibnu Hanbal. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Seorang tersebut mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ada seseorang. Fulan itu bisa dimaknai laki-laki, bisa dimaknai perempuan. Tapi fulan di sini adalah dimaknai sebagai perempuan. Ada seorang perempuan dikatakan tud'aru min kasrati sholatiha, disebutkan bahwa perempuan itu banyak sholatnya. Tidak hanya sholat wajib, semua sholat sunnah, sholat rawatib, dan juga sholat sunnah yang lain dilaksanakan. Wa kasratu siyamiha, dan juga puasanya ia laksanakan semua.
puasanya laksanakan semua, baik puasa wajib maupun puasa sunnah laksanakan. Wa kasratu shadaqatiha, dan juga perempuan tadi banyak juga sedekahnya, amalnya cukup banyak. Dan sampai-sampai istrinya Rasulullah yaitu Aisyah, dia menduga bahwa orang ini pasti akan masuk surga, kata Aisyah seperti itu. Orang ini pasti akan masuk surga karena sholatnya cukup bagus, puasanya cukup bagus, dan juga sedekahnya setel maksimal semuanya. Tapi ketika dihadapkan pada Rasulullah menjawabnya, laha finnar. Perempuan ini adalah termasuk penghuni neraka. Terkejut para sahabat dan juga Aisyah, kenapa kok bisa sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi sedekahnya bagus, tapi dia masuk neraka? Seperti itu. Kata Rasulullah, lisanuha, mulutnya, lisannya perempuan tadi, tujiu bijironiha, sering menyakiti tetangganya. Karena sebanyak dalam konteks sebagai muslimah pasti dia akan masuk surga. Tapi karena beratnya dosa, banyaknya dosa yang dia laksanakan, yaitu menyakiti tetangga, maka dia harus kena neraka dulu, kata Rasulullah seperti itu. Jadi peringatan nih buat para wanita, para perempuan. Kenapa contohnya seperti ini? Perempuan, kenapa kira-kira? Kalian ngasih ceramah laki-laki. Ayo hadirin rahimakumullah. Jadi untuk mendapatkan suatu garis yang lurus tadi, shiratal mustaqim, kita berada pada suatu jalan yang lurus. Maka dalam surat Al-Fussilat dikatakan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan bahwa kami tetap berpegang teguh kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi tidak hanya kita berpegang teguh taat kepada Allah saja, tapi dilanjutkan tsumma istaqamu, kemudian kita juga istiqomah untuk mendapatkan jalan petunjuk Allah tadi, jalan yang lurus tadi. Ayo hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi bahwasanya ada seseorang yang seumur hidupnya dia kafir. Ada orang yang seumur hidupnya kafir, gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah bersedekah, pokoknya gak beriman gitu. Kata Rasulullah, jarak antara orang tersebut dengan neraka itu tinggal satu jengkal saja. Tapi di ujung hidupnya dia sempat bertaubat, sempat mendapatkan hidayah, sehingga dia yang tadinya tidak beriman, kemudian dia beriman. Belum sempat dia berbuat baik, belum sempat dia beramal soleh, sudah dijemput nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, lahu fil jannah, dia adalah termasuk penghuni surga. Dia adalah termasuk penghuni surga. Inilah yang disebut dengan
husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan ini adalah menjadi suatu dambaan bagi kita semua. Setiap manusia banyak dosa. Nah, tapi kita selalu memohon kepada Allah kita dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya husnul itu yang baik, khotimah itu penutup. Jadi hidup kita ditutup dengan sesuatu yang baik. Insya Allah kalau hidup kita ditutup dengan baik, yang terjadi adalah kita akan masuk ke surga. Tapi sebaliknya, ada orang yang sejak balik dia rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi di ujungnya dia tergoda sehingga murtad. Jadi kata Rasulullah, orang yang kedua itu jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal, tinggal sejengkal, ya, tinggal satu langkah saja lah gitu. Tapi di ujung akhir hayatnya dia murtad, keluar dari agama Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahu fitnah. Dia adalah termasuk penghuni neraka. Dia termasuk penghuni neraka. Ayo hadirin rahimakumullah, kita ambil hikmah bahwasanya kapan dari mana saja, maka dalam setiap khotib selalu diucapkan takwa. Hai semua kunta, bertakwalah di mana saja dan kapan saja kamu berada. Karena ajal tidak tahu kita kapan akan terjadinya. Wa idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna wala yastaqdimuna. Ketika ajal sudah menjemput kita tidak tahu apakah itu besok atau kapan, kita tidak tahu. Dan ketika akan menjemput kita tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa diajukan. Ayo hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita di 10 hari terakhir kita tetap istiqomah, sehingga kita tidak tahu kapan akan dijemput oleh Allah, sehingga kita semua yang ada di sini meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.